Halo semuanya, nama gue Mimin Swelu. Seharusnya hari ini aku update rekap cepat Isekai Tavern Selected volume ketiga, tapi karena satu dua hal, akhirnya gue membuat konten dadakan berupa menjawab pertanyaan tentang anime Konoyona no Hate. Ya, rekap singkat animenya. Animenya bercerita tentang Takuya yang mendapat alat bernama Reflector yang mampu membawanya pergi ke dimensi lain demi mencari alternatif ending yang lebih baik. Ya, gambaran singkatnya gitu. Jadi langsung aja ke 8 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, kenapa ayah Takuya atau lebih enaknya gue panggil Kodai A5 mengirim alat reflektor pemindah dimensi ke Takuya? Kodai A5 mengirim alat reflektor beserta menempatkan beberapa batu permata di berbagai universe berbeda untuk membuat Takuya sadar akan bahaya dari makhluk yang memasuki Ryujoshi, serta secara tidak langsung ingin menghentikan Ryujoshi dalam upayanya menghancurkan Delagrante dan bumi. Pertanyaan kedua, bagaimana Kodai A5 mampu ke dunia Elf atau lebih disebut Delagrante tanpa bantuan reflektor? Kodai A5 berhasil ke Delagrante itu karena sebuah siklus fenomena yang terjadi 400 tahun sekali, di mana dimensi Delagrante dan dimensi Sekai Machi atau tempat tinggal Takuya saat itu sedang berdekatan hingga memungkinkan mereka berpindah dimensi. Pertanyaan ketiga, bagaimana Kodai A5 bertemu dengan ibu kandung Takuya dan melahirkan Takuya? Di PN tidak terlalu dijelaskan, tapi sepertinya setelah Kodai A5 pergi ke Delagrante dan bertemu dengan ibu kandung Takuya, mereka saling jatuh cinta dan akhirnya melahirkan Takuya di Sakai Machi. Sebenarnya saat Kodai A5 pergi ke Delagrante, terjadi sebuah fenomena yang disebut perbedaan waktu, yang menyebabkan Kodai A5 pergi ke Delagrante 400 tahun lebih awal daripada saat Takuya di Delagrante. Pertanyaan keempat, kenapa ibunya Takuya atau lebih disebut Keiko A5 mesti kembali ke dunia aslinya? Sebenarnya Keiko A5 adalah seorang Miko di Delagrante. Setiap 400 tahun sekali, para Miko harus menyerahkan tubuhnya untuk menjadi wadah pikiran Grantia, sang pencipta Delagrante, demi mencegah terjadinya tabrakan antara dimensi Delagrante dan bumi. Pertanyaan kelima, apakah Kodai A5 masih hidup? Ya, dia masih hidup. Tetapi Kodai A5 berada di Delagrante 400 tahun lebih awal daripada Takuya. Ya, bisa dibilang udah mati, tapi bisa dibilang masih hidup juga. Dan karena itu pula ayah Takuya mampu menempatkan berbagai permata di antara berbagai dimensi. Pertanyaan keenam, bagaimana Kodai A5 berbicara dengan Takuya melewati alam mimpi? Sebenarnya ini gak terlalu diceritakan sih, dan penulis ceritanya sengaja bikin kayak gini supaya para pembaca mengimajinasikannya sendiri. Kalau gue perlu jawab, Kodai A5 mampu berkomunikasi dengan Takuya itu karena posisinya yang sebagai pengamat dimensi itu. Ya lu bayangin aja, Delagrante sudah bisa membuat alat perpindah dimensi, dan kalau dilihat teknologinya canggih bener dah. Jadi kayaknya mereka bisa berkomunikasi dengan orang di masa depan, tetapi mereka melakukannya lewat mimpi. Kenapa lewat mimpi? Karena mimpi itu mudah dilupakan. Ya, setiap kali tidur kita kan bermimpi, tapi pas bangun kita selalu lupa aja kan? Nah, justru dengan begitu informasi yang seharusnya tidak diketahui di masa depan bisa dihindarkan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana setiap kali Takuya menyelamatkan para gadis itu tahu bahwa Takuya bukanlah Takuya yang asli? Ya, nggak langsung tahu sih. Ayumi tahu itu setelah membaca surat yang Kodai A5 berikan kepada Takuya. Karena sebelumnya dirawat oleh Kodai A5 alias Bapak Takuya. Ya, pasti di sana Kodai A5 mengajari Kana tentang dunia paralel. Mio tahu karena Takuya sendiri yang ngomong. Eriko tahu karena si Eriko itu sama-sama penjelajah dimensi. Mitsuki tahu karena dihipnotis Ryujoshi. Dan terakhir, pertanyaan ke-8. Setelah berada di Delagrante, apakah Takuya menyerah soal mencari ayahnya? Ya, si Takuya menyerah. Ya benar, si Takuya menyerah. Setelah terjebak dan tak tahu di mana, akhirnya si Takuya menyerah dan memulai hidup berkeluarga bersama Sayles hingga melahirkan anak bernama Yuno. Ya bayangin lah, 4 tahun loh, 4 tahun. Dan karena 1 dan 2 kejadian, yaitu pada saat Sayles dibunuh, akhirnya si Takuya kembali kepada tujuan awalnya. Ya, gue bikinnya yang singkat-singkat aja kali ya. Soalnya jujur, ini kalau gue mau lebih jelas lagi, gue harus ceritakan lagi dari asal mula Delagrante atau apa gitu. Ya gimana ya, soalnya story-nya panjang banget nih. Gue juga hampir mau 1 jam mau namatin nih game tuh. Ya terima kasih udah tonton, dan mungkin gue bakal bikin lagi konten tentang Konoyona no Hate deh.